Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengendalian Hayati Nematoda Puru Akar pada Tanaman Kenaf. Materi ini kami ambil dari jurnal. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman kenaf dan juga nilai ekonominya. Tanaman kenaf merupakan tanaman hari pendek yang berumur 100-145 hari yang dikembangkan dengan benih. Tanaman ini termasuk dalam golongan tanaman semak yang memiliki tinggi mencapai 3 meter. Tanaman kenaf memiliki nilai ekonomis yang hampir seluruh bagian tumbuhannya yang digunakan untuk bahan baku industri. Di antaranya merupakan penghasil serat nomor 2 setelah kapas. Serat dari tanaman kenaf tersebut digunakan untuk bahan baku pembuatan tali temali karung goni, dan juga pemanfaatan utama dari seratnya digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas. Tidak hanya itu, di Jepang dan juga Amerika, serat tanaman kenaf digunakan untuk lapisan mobil dan juga kursi mobil mewah. Batang tanaman kenaf merupakan penghasil palm mutu tinggi, sedangkan daunnya digunakan untuk obat tradisional. Biji tanaman kenaf menghasilkan minyak berwarna kuning yang digunakan untuk bahan baku pembuatan cat. Ampas dari serat kenaf digunakan untuk makanan ternak. Sementara itu, untuk budidaya tanaman kenaf memiliki manfaat, yaitu dapat menyerap karbon dioksida. Karena tingginya absorpsi karbon dioksida oleh kenaf dipengaruhi oleh laju fotosintesis yang tinggi. Terima kasih. Saya Sofiatul Maula, NPM 16, akan menjelaskan tentang kerugian ekonomis penyakit nematoda puru akar pada tanaman kenaf. Tanaman kenaf merupakan tanaman yang dibudidaya untuk diambil seratnya. Serat kenaf adalah serat alami yang diambil dari bagian batang atau hard fiber. Saat ini, pengolahan serat kenaf sudah dimanfaatkan dalam berbagai macam industri seperti otomotif, elektronik, pulp, dan kertas. Pengembangan kenaf di Indonesia dilakukan oleh PT Global Agrotech Nusantara atau GAN dengan memiliki luas hektar sekitar 3.000, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur, dengan produktivitas tingkat petani sekitar 2-3 ton per hektar. Pengembangan kenaf di Jawa Timur khususnya berada di Lamongan. Setiap tahun dapat memproduksi sekitar 3.000 hingga 4.000 ton serat, sedangkan kebutuhan serat kenaf di Indonesia sekitar 7.000 ton, sehingga mengharuskan impor sekitar 3.000 hingga 4.000 ton. Impor kenaf diperoleh dari Vietnam, India, dan Bangladesh. Nematoda puru akar merupakan penyebab menurunnya tingkat produktivitas tanaman kenaf. Secara ekonomi, nematoda puru akar menyebabkan kerugian tingkat tinggi. Nematoda puru akar menyerang pada bagian perakaran dan menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Bahkan serangan terberat dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Nematoda puru akar cukup sulit dikendalikan karena mempunyai inang yang banyak seperti pada terong, tomat, ketela, rambat, kenaf, dan tembakau. Dari keadaan menurunnya produktivitas, sedangkan tingkat permintaan serat kenaf yang terus naik bahkan dilakukan secara impor, sehingga diharuskan untuk melakukan pengendalian. Namun pengendalian secara kimia relatif membutuhkan biaya yang tinggi dan dapat berdampak negatif pada lingkungan, sehingga pengendalian yang dapat dilakukan adalah pengendalian hayati. Nama saya Febrianti Kusumawardani, NPM 042. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioekologi nematoda puru akar. Nematoda puru akar ini memiliki telur yang berbentuk bulat lonjong dan diletakkan di dalam kantong telur yang terdapat di luar tubuh nematoda ini. Nematoda puru akar berkembang dengan 4 stadium, larva dan dewasa. Pergantian kulit nematoda puru akar ini yang pertama terjadi di dalam telur, sedangkan 3 pergantian kulit lainnya terjadi di dalam jaringan tanaman. Lamanya siklus hidup nematoda ini dari larva hingga menjadi dewasa membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sampai dengan beberapa bulan.
Lalu, perkembangan nematoda puru akar ini dipengaruhi oleh beberapa tipe tanah, seperti tekstur tanah, kelembapan, aerasi, pH, kandungan bahan organik dan anorganik tanah. Nematoda puru akar ini menyukai lingkungan yang lembab dan aerasi yang baik, serta perkembangan nematoda puru akar ini akan baik jika keadaan udara di dalam tanah mencukupi. Karena jika oksigen di dalam tanah rendah, maka akan menghambat proses penetasan telur nematoda dan pergantian kulit nematoda. Yang terakhir, nematoda puru akar ini menyerang tanaman melalui ujung akar dan menyebabkan pembengkakan akar pada tanaman. Akibatnya, penyerapan hara dan air oleh tanaman akan menjadi terhambat sehingga tanaman akan perlahan mati. Gejala akibat serangan nematoda di atas permukaan tanah yaitu perkembangan tanaman menjadi menurun, seperti daun menguning, lalu tanaman tampak layu, serta buah yang terbentuk itu akan berkualitas rendah. Saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menekan jumlah populasi hama nematoda puru akar. Yang pertama yaitu dengan teknik budidaya. Teknik budidaya ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi, pemilihan benih yang resisten, dan penentuan waktu tanam yang tepat. Langkah yang kedua yaitu pemanfaatan agensi hayati atau musuh alami. Musuh alami yang digunakan yaitu yang memiliki kelebihan sebagai zat pengatur tumbuh yang baik, seperti virus, bakteri, dan jamur. Bakteri yang bersifat parasit obligat dan jamur yang mampu memparasit telur dan induk betina atau disebut jamur predator. Mekanisme kerja musuh alami untuk menekan jumlah populasi hama nematoda puru akar ini adanya interaksi secara langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung yaitu bisa terjadi melalui parasitisme, predasi, atau adanya senyawa yang beracun. Interaksi tidak langsung yaitu adanya suatu kompetisi atau agen pengendalian hayati ini mengeluarkan senyawa yang menginduksi ketahanan tanaman. Langkah yang ketiga yaitu penggunaan pestisida nabati. Penggunaan pestisida nabati ini dapat memanfaatkan dari berbagai jenis tanaman yang mengandung senyawa toksik, di mana kandungan toksik ini mampu menekan jumlah populasi hama nematoda puru akar. Contoh tanaman yang mengandung toksik untuk menekan jumlah populasi hama nematoda ini yaitu mimba, srikaya, sereh, jarak, lempuyang, dan lain sebagainya. Langkah yang keempat yaitu penggunaan pestisida kimia atau nematisida. Penggunaan pestisida kimia ini adalah alternatif terakhir untuk menekan jumlah populasi hama nematoda puru akar ini. Penggunaan nematisida ini juga harus memilih jenis yang sudah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian untuk diaplikasikannya, dan juga harus pemakaian dosis, konsentrasi, cara, dan alat pengaplikasiannya juga harus mempertimbangkan terhadap lingkungan sekitar dan dampak yang akan diterima oleh manusia. Saya Kendra Giriskara Room NPM 044. Jadi kesimpulannya, nematoda puru akar dapat menyebabkan tanaman kenaf menurun, maka dilakukan pengendalian secara hayati. Pengendalian hayati dapat dilakukan dengan menggunakan musuh alami dari berbagai kelompok organisme seperti jamur, bakteri, dan serangga yang biasa disebut sebagai agen pengendali hayati. Nematoda puru akar menyerang tanaman melalui ujung akar dan menyebabkan pembengkakan akar. Nematoda puru akar menyerang perakaran dan menyebabkan tanaman tersebut tumbuh kerdil. Jika serangan nematoda puru akar tersebut berat, bisa menyebabkan tanaman tersebut mati.
Gejala nematoda buruk akar adalah tanaman menjadi menurun seperti daun menguning, tanaman tampak layu, dan buah akan berkualitas rendah. Perkembangan nematoda buruk akar dapat dipengaruhi oleh tipe tanah seperti tekstur tanah, aerasi, pH, kandungan bahan organik dan anorganik tanah. Pengendalian hayati untuk nematoda buruk tanah dilakukan dengan pemanfaatan musuh alami. Mekanisme pengendalian hayati terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Interaksi secara langsung antara agen pengendali hayati dengan nematoda buruk akar terjadi melalui parasitisme, predasi, atau adanya senyawa beracun. Sedangkan interaksi tidak langsung adalah akibat adanya kompetisi atau agen pengendali hayati mengeluarkan senyawa yang menginduksi ketahanan tanaman. Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam pengendalian nematoda buruk akar dengan menggunakan agen pengendali hayati adalah menggunakan beberapa jenis APH, penambahan bahan organik, perbaikan tata tanam atau sistem rotasi tanaman dapat dikombinasikan untuk meningkatkan efisiensi pengendalian hayati. Kombinasi dengan sistem tata tanam yang merangsang atau mendukung lingkungan agen pengendali hayati seperti rotasi tanaman, tumpang sari dengan tanaman yang sesuai, sampai penambahan bahan organik perlu dilakukan agar pengendalian dengan agen pengendali hayati tersebut berhasil. Jadi, untuk lebih singkatnya, kesimpulannya adalah nematoda buruk akar dapat menyebabkan tanaman kenaf menurun, maka dilakukan pengendalian secara hayati. Yang kedua, nematoda buruk akar menyerang tanaman melalui ujung akar dan menyebabkan pembengkakan pada akar. Yang ketiga, dilakukan pengendalian hayati untuk nematoda buruk akar dengan pemanfaatan musuh alami seperti jamur, predator, dan parasitoid. Yang keempat, kombinasi sistem tanam yang mendukung lingkungan agen pengendali hayati juga dilakukan agar agen pengendali hayati berhasil. Nematodes are responsible for heavy yield and crop losses in fruits and vegetables all over the globe. Tiny eelworms, like the root knot nematode, live in the soil and the larvae attack plant roots. Nematodes penetrate the root, start to reproduce, and cause root galling. They suck water and nutrients from the root system. Infested plants suffer and show poor growth. Fluopuram from Bayer stops the attack. The active substance is applied to the soil via a drip irrigation system, allowing it to precisely target the root system. Treated nematodes rapidly become paralyzed and remain needle-shaped until they die off. After the fluopuram has been applied, Bayer's biological nematicide, BioAct, destroys the remaining nematode eggs. Like fluopuram, BioAct can be directly applied via a drip irrigation system. The fungus starts to parasitize the nematode eggs and prevents the larvae from hatching and infecting new roots. The healthy root system enables good plant growth and high yield production.